Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun berada. Kembali pagi hari ini Radio Pasar Empati menghadirkan talk show radio, yang mana pagi hari ini juga kita akan membahas hal-hal yang penting kita ketahui. Dan bersama saya Agus Pambudi, talk show radio 17 Februari 2025 ini akan mengangkat tentang tema soal sosialisasi option pajak daerah program Jateng Merah Putih, diskon pajak dan kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Dan sudah bersama narasumber yang sudah hadir di studio di pagi hari ini, ada Kepala Cabang Tingkat 1 Jasara Harja Pati, Bapak Krisno Adi Kusumo Nugroho, SE KWP. Selamat pagi Pak Kris atau Pak Adi nih? Pak Adi panggilan. Pak Adi aja ya. Oke. Selamat pagi Pak Adi. Selamat pagi Pak Agus. Kelihatannya baru nih Pak di Pati. Iya. Baru berapa bulan Pak? Ya kurang lebih 7 bulanan. 7 bulan Pak ya. Oke, mudah-mudahan kerasan di Pati nih Pak. Amin. Kemudian ada yang kedua, narasumber kita Kasih PKB Samsat Pati, Bapak Hadi Jatmiko SEMM. Selamat pagi Pak Jatmiko. Selamat pagi Pak Agus. Kabarnya gimana Pak ini? Alhamdulillah sehat Pak. Iya, pajak kendaraan masih tetap lancar Pak ya? Alhamdulillah jalan Pak. Baik, nanti kita bahas ini. Kemudian ada Bintara Administrasi Urusan STNK, Polresta Pati, Bribka Farid Hidayat SH. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Polisi, apa kabar ini? Nah, siap, alhamdulillah. Walaupun agak serak ya, tetap Iya, di sini. Sama-sama ini. Kita juga agak serak. Baru Siap. saja sepekan ini habis kena flu Pak ini. Flu berat. Ya. Dan kepolisian masih dalam rangka operasi keselamatan Betul, ya? betul Bapak. Sampai betul. 23 Betul. Februari ya. Betul. Terima Oke. kasih sudah mengingatkan kami ya Pak. Dan tentunya masyarakat ini harus tetap berdisiplin dan berlalu lintas. Betul. Demi keselamatan. Baik, kita semuanya juga tentu demikian. Dan yang pasti, Mitra Paspati, saya mengundang Anda yang sedang beraktivitas atau yang sedang apa saja yang pagi hari ini lagi bersama 101 Radio Pasar Empati untuk bergabung secara langsung dengan narasumber kami yang sudah ada di studio saat ini melalui telepon di 0295 385 877 atau bisa kirim pesan atau catatan suara voice note di WA 0852 7799 9101. Baik, pendengar dimanapun berada, Mitra Paspati, di mana banyak terkait dengan pajak kendaraan bermotor dan kesamsatan ini, option pajak yang kini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan peraturan lainnya, di mana option PKB adalah tambahan pajak dari kabupaten kota atas pokok PKB sesuai peraturan perundang-undangan. Baik, tentu banyak isu yang akan kita dapatkan di dialog ataupun talk show radio di pagi hari ini. Kepada Pak Adi dulu ini, selaku Kepala Cabang Tingkat 1 Jasara Harja Pati. Pak, tentang isu-isu yang kali ini muncul Pak di dalam option pajak daerah ini, apa saja nih Pak yang muncul ke permukaan untuk masyarakat ketahui ini Pak? Ya, sebelum ke situ saya menjabarkan dulu ya, apa yang menjadi tugas dan fungsi dari Jasara Harja dan bagaimana Jasara Harja ini masuk ke dalam sistem satu atap administrasi atau samsat. Ya, jadi pertama bahwa Jasara Harja ini salah satu perusahaan BUMN, Badan Usaha Milik Negara, yang bertugas memberikan santunan kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu yang kami emban adalah Undang-Undang 33 dan 34 tahun 1964 sebagai perlindungan dasar. Dan yang kedua adalah menghimpun dan mengelola dana dari masyarakat guna memenuhi pemberian hak atas santunan kepada masyarakat ya. Dan dapat saya sampaikan bahwa Undang-Undang 33 tahun 64 ini itu tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang ya. Jadi apabila warga Pati dan sekitarnya ini membeli tiket baik itu angkutan umum darat, laut, udara
itu di dalamnya, di dalam tiket bis itu atau pesawat itu sudah include dengan jasara harja. Jadi apabila terjadi kecelakaan atau resiko terhadap alat angkutan tersebut, alat angkutan umum ya, ini akan diberikan haknya, yaitu santunan dari jasara harja ya. Nanti santunan, berapa santunannya nanti kami sampaikan, tapi saya menghimbau kepada warga masyarakat Pati dan sekitarnya bahwa apabila nanti warga akan membeli tiket, belilah tiket yang sah, yang resmi. yang resmi. Karena itu apabila nanti terjadi resiko, penumpang dan seluruh penumpang itu akan mendapatkan haknya, yaitu santunan dari jasara harja. Itu yang pertama, Undang-Undang nomor 33. Dan juga untuk yang Undang-Undang 34 itu tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan. Nah, dana lalu lintas jalan ini di mana inilah yang kita kerjasama ataupun kita bekerja bersinergi dengan teman-teman dari Bapenda dan dari kepolisian, di mana di situ ada yang namanya SWDKLLJ, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Nah ini juga yang mempunyai kewajiban dari masyarakat adalah untuk membayar pajak kendaraan bermotor, ya, sehingga apabila terjadi resiko terhadap kendaraan tersebut akan diberikan haknya ya berupa dana santunan dari jasara harja ya, dari pemerintah melalui jasara harja seperti itu. Dan dari SWDKLLJ ini kami menghimpun dan kami mengelola dana tersebut dan masuk ke dalam kas negara ya. Dan apa saja sih yang perlu yang perlu dilengkapi ya apabila terjadi resiko, mungkin masyarakat atau lingkungan di Kabupaten Pati ini, masyarakat di kabupaten ini belum tahu apa aja sih yang perlu dilengkapi ya. Yang pertama adalah laporan polisi ya, itu dokumen utama yang wajib kita wajib kita terima ya, karena laporan polisi ini menjadi dasar untuk kami bisa memberikan santunan seperti itu. Dan yang kedua adalah nanti kami kan sudah bekerja sama dengan seluruh rumah sakit ya, artinya apabila terjadi luka-luka terhadap korban tersebut itu tidak perlu lagi tidak perlu lagi memikirkan berapa biayanya, terus nanti kelengkapannya seperti apa. Nanti dari rumah sakitlah yang akan menagihkan biaya perawatan kepada kami ya. Yang penting dari pihak keluarga korban ataupun korban itu harus lapor dulu ke kantor polisi, dalam hal ini unit laka lantas seperti itu. Dan setelah itu sudah ada laporan polisi, kami yang bekerja, artinya seluruh administrasi yang harus dilengkapi kami akan kami akan bantu seperti itu. Dan nanti dari pihak keluarga korban ataupun korban itu tidak perlu lagi memikirkan berapa biayanya, karena akan ditanggung oleh jasara harja, dan jasara harja akan memberikan yang namanya surat jaminan atau garansi letter, di mana surat garansi letter itu menginformasikan kepada korban bahwa seluruh biaya perawatan ditanggung oleh jasara harja. Itu kalau laporan polisi Pak ya? Kalau ada laporan polisi Pak ya? Kalau nggak ada, biasanya kan masyarakat ini sukanya berdamai-damai saja lah, nggak usah sampai ke polisi misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuka, membayar. Jadi
memang kami selalu Pemblokiran nomor itu ada atau untuk melaporkan Assalamualaikum, pihak kepolisian bisa dibayar lagi supaya hak masyarakat ini tidak gugur, gitu. Karena ini hak ini, gitu loh, hak untuk masyarakat ya untuk mendapatkan santunan apabila terjadi kecelakaan seperti itu. Jadi saya selalu menghimbau untuk melaporkan kecelakaan-kecelakaan yang khususnya dijamin ya oleh Jasara Harja, karena ada beberapa hal yang tidak dijamin. Ya, jadi di Undang-Undang 34 ini di pasal 10 mungkin saya bisa bacakan bahwa setiap orang yang berada di luar alat kendaraan angkutan lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan yang menjadi korban akibat kecelakaan dari pengguna alat angkutan lalu lintas jalan tersebut. Jadi artinya contoh misalnya pejalan kaki atau sepeda gayung ya itu ditabrak oleh kendaraan bermotor. Inilah sepeda gayung atau pejalan kaki inilah yang dijamin oleh Jasara Harja. Misalnya terus korban 2 kendaraan itu juga dijamin. Terus korban tabrak lari itu juga kami jamin, tetapi terlebih dahulu kita lakukan penelitian ke TKP. Nah, apa saja sih atau apa yang tidak dijamin? Ya, yang pertama atau ini yang tidak dijamin ada kecelakaan tunggal. Contohnya menabrak tiang listrik, menabrak pembatas jalan, ataupun menabrak pohon dan lain sebagainya. Itu tidak dijamin oleh Jasara Harja. Seperti itu. Kalau semisal ini Pak, kalau ada yang jatuh kemudian kecelakaan karena jalan-jalan yang banyak yang rusak ini Pak, kan seperti di Semarang kemarin, di mana itu ya, ada juga seorang yang mengalami kecelakaan itu sampai meninggal dunia itu Pak. Sementara suaminya juga mengalami luka yang parah begitu. Nah itu gimana Pak? Apakah ini juga menjadi tanggungan atau jaminan dari Jasara Harja atau gimana nih? Ya, untuk semisal ya korban ini menghindari lubang dan mengakibatkan jatuh, dan kalau misalnya korban itu jatuh dan akhirnya dari belakang ataupun dari depan itu ditabrak, itu kami jamin Pak. Tapi kalau misal tidak ada sentuhan atau benturan dari kendaraan tersebut, mungkin itu bisa istilahnya bisa disampaikan ke pihak yang berwenang, mungkin dalam jalan rusak, mungkin ke dinas yang berwenang itu gitu Pak, bisa disampaikan di situ. Jadi kami di sini hanya memberikan santunan apabila ada berbenturan, ada lawannya begitu ya, seperti itu. Oke. Ya, jadi itu, dan juga kami bisa sampaikan santunan yang akan kami berikan itu menurut Kementerian Keuangan ya, karena kami di sini di bawah Kementerian Keuangan juga, bahwa untuk dana santunan meninggal dunia itu 50 juta, dan untuk luka-luka maksimal 20 juta untuk biaya perawatan tadi di rumah sakit. Yang ketiga adalah biaya penguburan. Nah, ini biaya penguburan ini apabila tidak ada ahli waris ya. Nanti saya sampaikan ahli waris sesuai dengan undang-undang kami seperti apa. Itu yang tidak mempunyai ahli waris itu 4 juta biaya penguburan. Biaya cacat tetap itu 50 juta, tapi sesuai dengan persentase Pak ya. Dan yang selanjutnya itu ada biaya ambulan itu 500.000 maksimal, dan biaya P3K itu 1 juta maksimal, seperti itu Pak. Nah, siapa saja yang menjadi ahli waris? Yang pertama, janda ada dudanya yang sah, ya. Terus yang kedua, apabila janda ada dudanya yang sah tidak ada, berarti ke anaknya. Nah, dalam hal keduanya tidak ada, berarti ke orang tuanya masing-masing. Nah, tapi kalau apabila ketiganya tidak ada, maka diberikannya biaya penguburan yang tadi saya sampaikan. Seperti itu. Jadi
kami tidak bisa ke adiknya, ke pamannya, ke kakaknya, itu tidak bisa. Jadi memang istilahnya sedarah gitu ya, dari janda dudanya, anaknya, atau ke orang tuanya masing-masing. Itu yang menjadi ahli waris sesuai dengan Undang-Undang 33 dan 34 seperti itu, Pak. Pak, kalau tentang terkait dengan option ini barangkali yang bisa menjelaskan dari pihak Samsat, Pak ya? Dari UPPD Samsat, nggih. Oh iya. Betul. Oke. Pak, kalau terkait dengan isu option pajak ini, Pak, sebetulnya apa saja nih, Pak, yang perlu diketahui oleh masyarakat ini, Pak Jan Miko? Siap. Betul sekali Pak Agus. Jadi acara ini memang sangat menarik. Karena ini kesempatan kami untuk menyampaikan beberapa hal yang barangkali di masyarakat itu sudah sedemikian via medsos itu tersampaikan. Cuman kadang tersampaikannya itu tidak tepat, Pak. Iya, kurang lengkap begitu, Pak ya. Bisa kurang lengkap, bisa keliru, Pak. Keliru pemahaman, mohon maaf itu. Karena kita kan tidak bisa mengendalikan bagaimana medsos itu, Pak. Informasi demikian derasnya dan tidak terfilter kadang. Oleh karena itu kami perlu menyampaikan beberapa terkait option menika. Jadi pada dasarnya option ini seperti disampaikan Pak Agus tadi, bahwa Undang-Undang Nomor 1 2022 itu menjadi awal ketika kita mengadakan ada acara option seperti ini, Pak. Sebelumnya tidak ada, Pak. Kalau sebelumnya kan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 2009, Pak. Itu yang mengatur masalah pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah. Nah, ini sama, itu menggantikan Undang-Undang Nomor 28 tadi, Pak. Undang-Undang Nomor 1 menggantikan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tadi. Nah, itu diberlakukan mulai tanggal 5 Januari 2025, Pak. Nah, prinsipnya sebenarnya itu amanat undang-undang, karena amanat undang-undang. Option itu kan seperti disampaikan Pak Agus tadi, prinsipnya adalah tambahan pajak. Tambahan pajak yang dalam hal ini adalah pajak kendaraan bermotor sendiri itu sesuai dengan regulasi, itu kewenangan provinsi, Bapak. Jadi kewenangan provinsi di antara pajak-pajak yang lain. Ya, jadi pajak daerah itu terbagi dua, Bapak. Pajak milik provinsi dan pajak milik kabupaten. Itu semua masuk pajak daerah. Nah, kita fokus ke pajak kendaraan bermotor, sampai dengan undang-undang ini pun itu masih kewenangan provinsi. Namun option ini mengamanatkan bahwa ada tambahan pajak, Pak. Kalau sebelumnya Undang-Undang 28 tahun 2009 itu ada bagi hasil sifatnya, Pak. Bagi hasil antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten. Besarannya 70 provinsi, 30 kabupaten. Untuk ke depan ini mulai 5 Januari 2025 ini nanti bukan lagi bagi hasil, Bapak. Tapi langsung masuk ke rekening rekeningnya Pemda kabupaten kota se-Indonesia, sesuai dengan wilayah masing-masing tentunya. Nah, ini yang membedakan, Bapak. Harapannya dengan option ini pendapatan yang tadinya adalah transfer dari provinsi ke kabupaten, yang itu menunggu 1 bulan setelahnya. Jadi 1 bulan sekali itu kami provinsi mentransfer, Pak, ke rekening kabupaten terkait dengan bagi hasil menikah. Nah, untuk option menikah, begitu seseorang wajib pajak mati bayar pajak dimanapun, rekening kabupaten langsung muncul, Pak. Nah, sejumlah tertentu itu. Nah, ini akan mempercepat. Jadi itu perlakuannya pun berbeda, Pak. Kalau tadinya kan rekeningnya itu rekening transfer dari pusat, provinsi itu kan panjangan tangan pusat, Pak. Ya. Jadi rekeningnya itu. Tapi untuk option itu menjadi PAD murni, Bapak. Pemerintah kabupaten kota. Akhirnya apa? Itu akan bisa dikelola dengan lebih cepat karena dana sudah masuk, Pak. Langsung sudah diperhitungkan, sudah masuk. Kalau transfer tidak bisa, kadang itu
1 bulan, kadang 2 bulan. Itu yang kemudian pemerintah pusat mengamanahkan option menika. Salah satunya itu juga ada option ini tambahan, Pak. Jadi besarannya pun bertambah. Yang tadinya hanya 30%, ini bertambah, Pak. Dengan option ini 66%, gitu kan. Nah, ini yang kemudian keliru, Pak. 6% itu bukan berarti naik 66% pajaknya, bukan seperti itu. Di medsos itu berkembang bahwa pajaknya besok naik 66%. Kalau pajak saya kemarin 1 juta berarti 1.600.000. Tidak seperti itu, Pak. Jadi kalau dihitung itu kan ada rumusnya. Jadi pajaknya itu sebelumnya itu kan pajak, kita menghitung pajak pribadi. Tadi pajak itu kan ada pajak milik pribadi, kendaraan pribadi, milik pemerintah, ada milik plat kuning, itu berbeda-beda. Terus milik yayasan yang non profit itu juga berbeda. Nah, kita bicarakan yang pribadi saja, yang lebih mudah, yang lebih banyak yang membutuhkan informasi. Jadi kalau dulu itu pajaknya itu 1,5%, Pak, pajak pribadi itu diturunkan dulu menjadi 1,05. Kemudian pemerintah kabupaten mendapatkan 66% dari tadi 1,05. Sehingga jatuhnya pajaknya itu naiknya hanya 16,2% sebenarnya. Tidak tinggi, dan itu pure masuk ke kabupaten kota se-Indonesia. Jadi itu sebenarnya karena masyarakat sekarang berkembangnya begitu, banyak yang kemudian bertanya, tapi dalam beberapa ini yang terakhir ini Januari terutama sudah berjalan, itu banyak yang benar sudah perso. Dan itu yang perlu kita luruskan dulu itu, Bapak, sebenarnya. Jadi diturunkan dulu pajaknya, tarifnya, baru ada tambahan 66% yang mau fokus kepada untuk kabupaten, gitu, Pak. Oke, Pak, kalau untuk option ini dari provinsi yang satu dengan provinsi yang lain sama ya, Pak ya? Atau besarannya sendiri, Pak? Undang-undangnya sama. Jadi yang membedakan adalah pajak sebelumnya. Jadi ketentuan undang-undang itu kan ada batasan pajak tarif itu antara sekian sampai dengan kurang lebih 2,5% kalau tidak salah. Dan Jawa Tengah itu selama ini 1,5%, Pak. Nah, berangkat dari situ kan kemudian beda-beda. Tapi amanah 66% untuk option ini sama, Pak, karena undang-undang. Tapi perbedaannya kemudian kan berangkatnya yang berbeda. Kalau provinsi A ini tadinya 1,5 kayak kita, ada yang lebih tinggi, itu ada yang bahkan lebih rendah. Itu yang kemudian membedakan antara satu dengan yang lain, Pak. Tapi 66%-nya itu sama. Nah, itu yang kemudian agak berbeda. Di Jawa Tengah ini kalau dibandingkan Jawa Barat, Jawa Timur, ini masih lebih rendah, Bapak. Bisa diperiksa nanti disebut rendah. Kan punya datanya. Tapi kalau dengan Jogja memang lebih tinggi. Kita sedikit lebih tinggi. Apalagi dengan DKI, karena DKI tidak ada option, tidak ada kabupaten kota. Itu yang membedakan. Nah, itu sehingga satu tempat dan yang lain memang agak berbeda, tapi amanah 66% option itu sama, Pak. Sama. Oke. Ke Pak Farid ini, Pak ya. Pak, kalau di kepolisian sendiri, bagaimana peran dari Satlantas Polres Pati ini, Pak, dalam mendukung penerapan option pajak kendaraan bermotor di wilayah hukum Anda ini, Pak? Tentu untuk Satlantas Polresta Pati pada saat ini juga, Bapak Bagus, masih melaksanakan operasi keselamatan Candi 2025. Jadi setiap harinya di samping kami melakukan kegiatan preventif, sama represif, kami juga melakukan sosialisasi, membantu dari pihak UPPD. Setiap harinya kami ke tempat keramaian, Bapak. Jadi ada beberapa petugas kami dari Samsat maupun dari unit Kamsel yang melakukan sosialisasi bahwa untuk wajib pajak di Kabupaten Pati itu perlu ditingkatkan. Karena apa? Satu, untuk pembangunan di Kabupaten Pati, khususnya jalan, kita tahu sendiri bahwa banyak jalan yang sudah rusak, Bapak, dan tingkat kecelakaan di Kabupaten Pati by data itu ranking 5 besar di Jawa Tengah.
memang banyak faktor yang menyebabkan itu. Namun kalau kita bisa mengurangi beberapa faktor itu dengan pembangunan infrastruktur yang baik, kalau Satlantas kan bisanya cuma menghimbau melalui pembayaran pajak, itu kemungkinan bisa mengurangi jumlah laka lantas maupun fatalitas dari laka lantas. Dalam operasi keselamatan candi ini juga kami banyak melakukan penegakan hukum terhadap pelanggar-pelanggar, terutama yang di Jalan Pati Kudus. Kalau Bapak di depan sini dari sepanjang jalan SMA 1 sampai dengan Sabtu Renggo Baru, banyak yang mengeluhkan bahwa sepeda motor yang seharusnya lewat jalur bawah kebanyakan melewati jalan mobil, Bapak. Jalur cepatnya itu. Ya. Dan hampir 90% alasan mereka melewati jalur mobil itu karena jalan yang di bawah, Jalur lambatnya itu banyak yang rusak. Betul. Iya. Kita mau menyalahkan siapa? Kita tidak bisa seperti itu. Iya. Yang namanya hukum tetap hukum. Kalau memang masyarakat nanti lewat jalur atas, dari pihak Satlantas hanya pelaksana undang-undang saja. Jadi mereka tetap melanggar pasal 287 ayat 1, 106 ayat 4 huruf A dan B. Jadi melanggar marka jalan yang harusnya untuk mobil, dan itu malah dipakai sepeda motor. Dan faktanya memang banyak terjadi kecelakaan di jalan yang seharusnya dipakai untuk mobil, tapi sepeda motor banyak yang memakai itu. Apalagi dengan kecepatan yang kencang gitu ya. Betul, dengan alasan terlambat, alasan mengejar sesuatu lah ya. Nah, itu masih banyak kita temukan, makanya kita fokuskan dulu operasi keselamatan Candi 2025 ini di kepatuhan berlalu lintasnya masyarakat Kabupaten Pati untuk menekan angka laka lantas. Dan pada waktu kita melakukan penindakan, kalau memang ada yang untuk pajak kendaraannya belum dilakukan pengisian, kita arahkan ke Samsat. Tidak kita lakukan penilangan, Bapak, untuk khusus yang pajak, tapi kita arahkan, Pak, Ibu harus ke Samsat, kecuali memang untuk STNK yang sudah mati, karena kebanyakan sekarang kan STNK-nya sudah mati 2023, platnya dipalsukan, diketok jadi 2028. Nah, yang masyarakat tidak begitu paham bahwa itu pelanggarannya sudah bukan pelanggaran lalu lintas lagi. Betul, ya. Tapi sudah pemalsuan dokumen, Ya. pemalsuan Pidana TNK juga kan itu kan. Betul. Ya. Nah, banyak masyarakat yang tidak tahu, makanya kebanyakan untuk pelanggaran mati STNK dan pemalsuan plat kita tahan kendaraannya. Bukan untuk memberikan sanksi atau pidana atau apa, lebih ke kepatuhan mereka nanti untuk bayar pajak. Karena kebanyakan setelah kita tangkap, kita sita motornya atau kendaraan mobilnya, terus ke Samsat untuk bayar pajak dan langsung masuk ke pendapatan asli Pati. Kalau dari Satlantas kita backup kegiatan dari kepatuhan pajak maupun dari penekanan angka laka lantas lebih ke penindakan ya Pak. Walaupun preemptifnya juga sudah. Pak, Gitu. kalau ini kan absen pajak ini kan sudah mulai 5 Januari kemarin. Ya. Mungkin ini sudah ada rentang 1 bulan lebih ya. Iya. Tapi bagaimana nih Pak untuk penerapan dampak penegakan hukum absen pajak ini ketika polisi melakukan razia? Apakah ini juga tersampaikan ke masyarakat, khususnya mereka yang berkendaraan bermotor ini? Ya. Kalau tersampaikan Bapak, cuma lebih ke misinformasi ya. Jadi masyarakat itu takut untuk bayar pajak karena ditakut-takuti dengan 66% pajaknya itu Bapak, naiknya itu. Iya. Padahal faktanya tidak seperti itu. Faktanya bukan 66% itu. Dan mau tidak mau, mereka juga harus tetap bayar pajak itu kalau mau memakai kendaraan bermotornya di jalan, dengan tetap nanti mendapatkan hak-haknya apabila terjadi sesuatu. Jadi misalkan mereka pakai kendaraan yang sudah surat-suratnya mati, SIM-nya juga tidak ada, itu kita mau memberikan haknya apabila terjadi sesuatu pun itu agak susah Pak.
Di sini misinformasinya di masyarakat itu dengan kenaikan sebegitu itu, yang katanya 66% itu ya, ya. misal pajak dari 1 juta jadi 1.660.000, itu yang membuat masyarakat agak sedikit apa ya, animonya ke Samsat itu berkurang, Pak. Iya. Nah, alhamdulillah ini Pak Agus ke hari ini pas FM menyiarkan ini jadi terang. Oh enggak, bukan 66%. Kenaikan ada. Bukan enggak ada. Tapi untuk siapa? Untuk langsung Kabupaten Pati. Bukan untuk kabupaten lain, bukan untuk provinsi Jawa Tengah, langsung untuk daerahmu sendiri. Semakin kalian banyak bayar pajak di Kabupaten Pati, semakin bagus pula harusnya jalan yang ada di situ. Ada diskon juga nih, Pak. Nah, karena awal-awal pun dari UPPD masih memberikan diskon, Pak. Diskon untuk pajaknya juga. Oke. Pak Adi, ini terkait dengan dukungan penerapan option pajak ini, Pak, oleh Jasara Harja seperti apa nih, Pak ya? Ya, jadi kami ini kan di dalam satu-satunya ada 3 instansi. Betul, ya. Di mana Jasara Harja, Dispenda dan juga kepolisian. Nah, kami selalu menghimbau kepada masyarakat, baik itu melalui flyer-flyer, melalui videotron yang sudah kami sudah kami tayangkan di alun-alun Pati, itu kami selalu bekerja sama dan selalu berkoordinasi sama KUPPD, sama Dispenda dan juga kepolisian untuk ikut bersama-sama mensukseskan option tersebut. Jadi kami bisa sampaikan juga bahwa di dalam notis STNK itu kan ada yang namanya PKB, ada yang sekarang ada option ya Pak ya, option PKB, option BBNKB ya, dan di bawahnya ada SWDKLRJ. Jadi di mana program-program ataupun item-item yang ada di notis pajak itu tidak bisa terpisahkan. Jadi mau tidak mau kami harus selalu berkoordinasi dan mensukseskan program ini, option ini gitu. Dan dan juga option ini kan sudah dilandasi sama undang-undang gitu. Jadi mau tidak mau masyarakat harus mengikuti ini gitu. Jadi kami selalu koordinasi dengan Samsat dan kepolisian ya Pak ya? Betul, ya, okay. Seperti itu Pak. Baik Pak, tadi kan ada isu 66% ya Pak kenaikannya Pak ya? Tapi kan juga terbantahkan tadi dan juga dijelaskan bahwa kenaikannya cuma sedikit banget. Baik Pak, tadi juga di dalam hal ini, dalam option ini ada diskon pajak ini Pak Jatmiko. Nah tapi Pak Jatmiko nanti jawabnya Pak setelah kita break dulu dan Bapak-Bapak bisa istirahat sebentar untuk mencicipi teh hangat di pagi hari ini. Baik, kita kembali ke studio. Baik, kita masih bersama di Talkshow Radio di pagi hari ini dengan tema sosialisasi option pajak daerah program Jawa Tengah Merah Putih, diskon pajak dan kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Bersama Kepala Cabang tingkat 1 Jasara Harja Pati, Krisno Adi Kusumonugro SE KWP, kemudian Kasih PKB Samsat Pati, Hadi Jatmiko SEMM, dan Bintara Administrasi Urusan STNK Polresta Pati Bribka Farid Hidayat SH. Baik, kita tadi saya juga ingin lebih menjelaskan kepada Pak Jatmiko kaitannya dengan diskon pajak ini Pak. Dan nanti juga kita akan terima juga pertanyaan-pertanyaan dari pendengar yang sudah kirim voice note maupun juga kirim pesan melalui WA. Monggo Pak Jatmiko. Siap, terima kasih. Ini yang penting kami sampaikan. Jadi pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini sebenarnya mengantisipasi proses perubahan menika dengan menerbitkan diskon pajak berdasarkan Keputusan Gubernur nomor 973.1 garis miring 42 tahun 2025. Itu intinya bahwa ada pengurangan pokok PKB sebesar 13,94% dan pengurangan pokok BPNKB sebesar 24,70% mulai tanggal 5 Januari sampai dengan 31 Maret 2025. Nah, ketika mendapatkan diskon ini,
pajak yang dibayarkan pada kurun tersebut itu adalah sama dengan pajak yang dibayarkan tahun kemarin, Pak. Jadi tidak ada perubahan, bahkan belum naik sama sekali seperti itu. Nah, terkait tersebut harapannya dengan adanya ini masyarakat itu bisa berbondong ke Samsat untuk yang pertama bayar pajak, yang kedua bisa menanyakan apapun sebenarnya terkait dengan kesamsatan, baik itu balik nama ataupun kegiatan yang lain terkait dengan kendaraan. Kita aturi ke Samsat, nanti bisa bertemu dengan kami, baik dari pajak, baik dari kepolisian maupun dari JR, kami ada semua di sana, Pak. Harapan seperti itu sehingga bias informasi itu bisa diluruskan seperti itu. Oke. Baik pendengar, itu tadi sedikit penjelasan singkat tapi padat terkait dengan diskon pajak dan juga option pajak di saat ini. Dan kini sudah bergabung dengan Pak Thohir melalui pesan suara yang disampaikan melalui WA. Mohon untuk teman operator untuk bisa menyuarakan pesan dari Pak Thohir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada host kita yang ada di studio, rekan pemandu di Pas FM, dan juga yang terhormat atau yang kami hormati Bapak Krisna Adi Kusumo Nugroho SE IWB selaku Jasara Harja Pati, juga Pak Hadi Jatmiko SEMM Kasih PKB Samsat Pati, dan Bapak Aibtu Sucipto S.ya Pak Bribka ya. Presiden URS TNK Polres Pati. Di pagi ini dalam acara talkshow sosialisasi open pajak daerah program Jateng Merah Putih, diskon pajak dan kepatuhan pajak bermotor. Saya dari warga desa yang ada di Kecamatan Magojo, Bapak Thohir, dan ini saya ingin tahu juga masyarakat biar tahu. Yang pertama ingin menanyakan, monggo nanti yang menanggapi itu dari Bapak narasumber 3 ini yang salah satunya bisa menanggapi atau semuanya. Yang pertama yang ingin tahu, bila mana ada warga masyarakat yang mau beli sepeda motor itu mati pajak dengan harapan pajaknya itu biar hidup, biar bisa membantu atau membantu pajak daerah. Misalkan ini sudah 5 tahun mati pajak, tapi dibeli untuk menghidupkan atau supaya kendaraan bermotornya itu hidup atau bisa pajaknya bisa dibayar lagi. Apakah itu harus membayar pemblokiran nomor itu ada atau enggak? Itu yang pertama. Kalau ada, dan itu kan etikatnya kan baik untuk menghidupkan pajak yang sudah mati, biar hidup atau biar dibeli masyarakat, pajaknya itu biar tertib dilanjutkan pembayaran pajak untuk daerah. Itu ada pembayaran distribusi atau yang lain untuk membuka blokir atau enggak. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua tentang pajak-pajak yang sudah mati. Kendaraan itu saking banyaknya, mungkin kendaraan itu sudah tua atau
bagaimana itu pajaknya dimatikan. Ini yang saya tanyakan juga masyarakat biar tahu tentang pajak mati. Apakah dari pemerintah daerah tetap meminta atau tetap membayar atau enggak? Kalau pajak yang mati-mati atau kendaraan yang sudah mati itu tidak dibayar atau dimatikan, terus uang untuk menutup bila pemerintah daerah masih tetap menarik atau meminta, itu diambilkan uang dari pos apa gitu, itu biar masyarakat itu tahu. Kadang kan sudah bertanya, kita sebagai masyarakat awam juga sering bertanya, ya dari mana misalkan uang itu kalau pajak-pajak itu mati. Kalau yang sudah hidup itu tidak ada masalah, tetap dibayar pajaknya hidup. Itu yang kedua. Terima kasih Itu banyak pertanyaan untuk Pak saya. Thohir Yang kedua, pertanyaannya. Sebelum itu dijawab dari ini mana ada masa juga telepon sumbernya? dari Pak Adi juga Bila Pak di pajak Margorejo, namanya sama nih. kendaraan itu Tapi mati namanya beda. Seragamnya tahun-tahun, juga beda kali ya. tapi Baik, selamat pagi Pak daerah Adi. itu masih menarik atau Ya, enggak? selamat pagi Pak Agus. Ya, monggo, langsung aja Kalau pertanyaannya nih, Bapak. Ya, itu ada beberapa bagaimana pertanyaan ya. Silakan siasate nanti dari yang pertama, rekan-rekan jajaran Samsat barusan itu kemarin gimana kalau seperti itu? saya itu mendapat surat cinta etle dari etle. Apa itu etle? Surat cinta etle. Punya kendaraan, saya malah baru tahu kalau punya kendaraan itu, dan itu sudah dijual sangat lama. Yang beli juga sudah lupa. Kemudian jenis kendaraannya lupa, tahu-tahu ada surat cinta datang ke rumah. Terus itu caranya gimana? Itu yang pertama. Apakah dibiarkan saja? Kalau dibiarkan saja itu nanti bagaimana? Apakah untuk tahun berikutnya masih ada surat cinta lagi atau bagaimana? Tapi bukan surat cinta karena tilang, tapi surat cinta karena pajak. Kemudian yang kedua tentang option, Pak. Option ini memang yang ramai di masyarakat itu kan option itu, penambahan pajak daerah apa-apa itu ya. Itu pajak dulu kan sudah ada pajak itu. Meskipun tadi secara singkat sudah disebutkan bahwa nilai pajaknya masih tetap sama. Tapi ada sebagian masyarakat mengatakan bahwa dengan adanya option ini maka nilai pajaknya akan menjadi bertambah. Dan kalau bertambah berarti sangat kasihan bagi penjual atau pembeli kendaraan yang dipakai. Kemudian yang ketiga, tempo hari saya membaca di media masa pajak, Pak. Masa pembayaran pajak, apakah betul itu diperpanjang sampai 30 hari ke depan? Kendaraan saya itu nanti habis pas tanggal 1 Maret. Kayaknya tanggal 1 Maret itu diliburkan ya karena puasa atau bagaimana itu. Itu katanya pembayaran pajak itu bisa dibayarkan 30 hari setelahnya. Kalau sebelumnya dulu masih ada waktu 30 hari sebelum masa pajak berakhir, dan sekarang ditambah lagi 30 hari setelah masa pajak berakhir. Apakah itu betul? Ini sangat berterima kasih ini, karena memberi peluang kepada pelupa seperti saya, karena sudah sudah tua, kadang-kadang tidak pernah melihat masa akhir tahun pajak, tahu-tahu sudah kelewat. Ini bagaimana? Dan saya sekalian usul, jangan hanya masa pajak akhir yang diperpanjang, tapi juga masa perpanjangan SIM, Pak. SIM, ini kasihan ini. Banyak keluhan yang di radio, tahu-tahu SIM-nya habis, besoknya sudah kelantur 1 hari harus membuat SIM baru. Ini kan sangat kasihan. Pada waktu dulu tuh ada intervalnya sampai 2 minggu atau 30 hari. Matur nuwun, Pak. Mudah-mudahan bermanfaat pertanyaan saya. Terima kasih Pak Adi, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo barangkali Bapak-bapak bisa menjawab sesuai dengan tupoksinya ini, Pak. Monggo. Ya. Mungkin dari Mas Farid apa dari yang etre sama yang SIM, atau saya dulu Pak mungkin Thohir. yang option dulu nggih. Pak Thohir. Oh iya Pak Thohir. Nggih. Oh iya. Tadi Pak Thohir dari Margorejo ya Pak? Ya, Kecamatan Margorejo. Itu beliau beli motor, kemudian pajak mati. Itu kalau diblokir tadi kan, kan ya, diblokir intinya
Kalau dibuka blokirnya. itu bagaimana? Nah, ini nanti Mas Farid nih yang jawab. Yang kedua, pajak dimatikan tetap bayar atau tidak? Karena mungkin kendaraannya sudah rusak. Iya. Mungkin kan gitu. Mungkin yang pertanyaan kedua, Iya. mungkin saya mencoba menjawab yang kedua, Bapak. Siap. Jadi terkait dengan pajak itu kan sebenarnya berkaitan dengan kontribusi langsung kendaraan tersebut terhadap kerusakan relatif terhadap jalan maupun polusi udara. Selama kendaraan itu digunakan di jalan raya itu harus bayar pajak. Nah, intinya seperti itu. Dan itu yang perso sebenarnya yang bersangkutan. Apakah kendaraan itu sudah rusak atau sudah masih jalan dan sebagainya. Nah, kami itu selama itu masih terdaftar di kami, maka akan menjadi kewajiban. Kami menganggap itu kewajibannya harus jalan terus. Nah, untuk itu sebenarnya peran masyarakat sangat penting. Ketika kendaraannya misalkan itu rusak, sudah rusak parah dan sebagainya, bisa lapor, Bapak. Bisa dilaporkan ke Samsat dalam ini untuk bagian regiden barangkali kalau memang itu sudah rusak parah hasil misalkan kecelakaan misalkan, nanti bisa di Samsat bagian regiden. Nah, nanti juga Pak Farid juga nanti yang menjelaskan ini. Kemudian untuk terkait pajaknya nanti di kami sebenarnya akan mengikuti ketika nanti kendaraan itu sudah di unregistered, dimatikan karena memang sudah dianggap tidak bisa layak jalan lagi gitu, maka kami akan mengikuti, Bapak. Tapi sebelum ada laporan itu, maka kami akan menutunggakan. Sehingga di kami itu tunggalnya sangat banyak, Pak. Banyak itu bisa jadi karena ya hal seperti itu, juga mungkin juga karena masyarakat kurang patuh. Nah, ada beberapa poin yang kemudian mendasari tunggaan yang tinggi gitu. Kemudian untuk yang Pak Tahir nanti bisa ditambah dari Mas Farid. Kemudian dari Pak Adi Markerjo tadi, etle nanti juga Pak Farid ini ya. Kemudian option tadi memang sudah kami sampaikan di awal, sebenarnya ada bias informasi ke masyarakat, sebenarnya ada tambah 66% begitu kan. Sebenarnya tidak segitu, dan juga ini sebenarnya ada diskon pajak, monggo bisa dimanfaatkan gitu dari Januari ini tanggal 5 sampai dengan tanggal 31 Maret, Bapak. Dan itu nanti ketika pada posisi itu pajaknya akan sama dengan tahun kemarin. Itu. Dan kemudian yang kami ingatkan kembali, disampaikan Mas Farid tadi bahwa pure semua itu ada kenaikan itu sangat sedikit satu. Yang kedua itu masuk ke kabupaten semua, dan itu peruntukannya sangat-sangat banyak dan itu sangat-sangat bermanfaat bagi kabupaten sebenarnya. Kemudian yang ketiga, pertanyaan dari Pak Adi tadi, untuk masa pajak apa betul itu ada tambahan 30 hari? Betul, Pak. Jadi ada regulasi yang agak berubah tahun ini, ada beberapa. Yang pertama terkait dengan pajak ulang 1 tahun. Jadi pajak ulang 1 tahun itu yang sebelumnya bisa dibayarkan 60 hari sebelum jatuh tempo, sekarang menjadi 30 hari, Pak. Cuman bisa dibayarkan lagi 30 hari setelah masa pajak tadi, tanggal jatuh tempo tadi, Bapak. Orang menyebutnya jatuh tempo. Bisa dibayarkan 30 hari kalender tanpa dikenakan denda PKB, Bapak. Jadi denda PKB-nya dipastikan tidak ada. Itu. Jadi betul tadi bahwa informasi itu betul bahwasanya ketika dibayarkan setelah jatuh tempo selama 30 hari itu tidak akan kena denda, itu PKB-nya, Bapak. Tapi untuk JR-nya karena ini masih pakai regulasi lama masih tetap ada, karena JR itu 3 bulanan ya, nanti bisa dijelaskan sedikit mungkin. Jadi betul, Pak, untuk itu. Nah, di samping itu mungkin saya tambahin, Bapak, informasi perubahan terkait dengan perubahan yang bersamaan dengan option menikah. Ketika seseorang akan balik nama, ketika akan nyabut berkas mutasi misalkan, kami sarankan pajak lama atas nama lama itu dipastikan hidup.
Sebenarnya kami itu ada regulasi ketika terjadi perpindahan jual beli kendaraan lah istilahnya, perpindahan kendaraan dari satu pihak ke pihak lain, itu masa kurun dalam 30 hari itu harusnya lapor ke Samsat. Lapor dalam hal ini itu balik nama sebenarnya. Makanya ketika Pak Polisi di jalan menanyakan KTP-nya mana dan sebagainya, pajak hidup enggak, itu sebenarnya untuk memastikan bahwa kendaraan itu sebaiknya atas nama yang bersangkutan gitu. Sehingga ketika mau bayar pajak itu ditanyakan KTP-nya mana dan sebagainya. Itu karena ada kewajiban itu sebenarnya. Dalam waktu tempo 30 hari itu harus balik nama sebenarnya. Dan sekarang informasi terbaru, balik nama itu tidak ada biayanya Bapak. Kalau dulu ada biaya namanya biaya BBN 2. Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 ini mengamanahkan BBN 2 hilang, adanya BBN 1. BBN 1 itu adalah dari kendaraan baru, jadi perpindahan dari dealer ke orang yang membeli. Itu masih ada BBN 1 namanya, pajak kendaraan baru, BBN balik nama kendaraan baru itu masih ada. Tapi untuk BBN 2 nya sudah tidak ada Bapak. Jadi kalau dulu itu ketika balik nama itu ada tambahan biaya BBN namanya, besarnya 1% dari NJKB. NJKB itu nilai jual kendaraan bermotor. Kalau kendaraan jualnya itu nilai jualnya misalkan Innova tahun 2010 misalkan, ada misalkan itu solar harganya sekitar 190 misalkan, 200 lah misalkan, itu naik 1% 2 juta. Nah itu tidak ada sekarang, tidak ada lagi itu BBN 2 tidak ada. Tapi sebaliknya apabila nanti balik nama kok pajak lama itu terlambat, maka harus membayar pajak atas nama lama tersebut harus lunas dulu. Aturan yang regulasi terbaru seperti itu. Kami sarankan kalau hendak balik nama, kami sarankan pajaknya dipastikan hidup. Mungkin jauh-jauh hari lah sebelum itu jatuh tempo itu jangan sampai terlambat sehari sekalipun. Nanti dengan begitu akan sangat diuntungkan, tidak bayar BPN, hanya bayar biaya kayak perpanjangan 5 tahunan saja berarti. Hanya bedanya kalau balik nama itu harus membeli BPKB baru. Ya wajar karena BPKB baru atas nama baru kok, pemilik baru kok. Tapi yang lainnya kan sama. Plat nomor kalau ketika 5 tahunan kan juga beli plat nomor baru. STNK juga baru, sama persis ya Pak. Hanya beda beli BPKB, hanya itu ketika pajaknya hidup. Tapi kalau pajaknya mati, mohon maaf harus dilunasi dulu pajak lama atas nama lama itu. Entah dibayari, entah minta yang lama, yang pemilik lama kan nggak mungkin. Soalnya sekali lagi itu tadi beliaunya BP tersebut berarti melanggar. Berarti ini sudah lebih dari 30 hari ini pasti karena belum dibalik nama. Makanya ketika nanti siapapun ketika mundut kendaraan second, pastikan pajaknya hidup. Kalau dulu sih enggak, karena dulu ada namanya prorata, pajak diperhitungkan, tapi sekarang enggak. Itu pastikan dulu pajaknya lama itu hidup sehingga tidak rugi. Jadi itu mohon bisa dipertimbangkan sebagai nilai jual ketika membeli nawar itu. Pajaknya mati yuk, aku menghitung pajak ini. Nah itu penting itu. Sekarang penting Bapak. Nah dulu sih enggak. Sekarang penting. Itu perubahan yang perlu kita perhatikan. Juga ketika menyambut berkas dari Semarang, dari manapun, terutama di Jawa Tengah, itu pastikan dulu pajaknya harus hidup sekali lagi. Karena nanti di sana akan ditagih juga pajak yang lama itu. Kalau ketika tidak hidup, makanya naik mundut ya pastikan pajaknya hidup. Sehingga nanti enak, sehingga tidak ada kena biaya-biaya yang lain. Cabut berkas biasa, nanti di sini juga dikenakan pajak biasa untuk 1 tahun dan atas nama yang baru. Gitu. Oke. Ya mungkin dari Pak Farid yang terkait dengan apply dan juga masa akhir pajak dan perpanjangan SIM. Iya. Yang pertama dari Pak Thohir dulu, Pak Gus. Jadi untuk buka blokir pajak yang mati. Jadi untuk pajak yang mati lama, katakanlah kita punya kendaraan mati dari 2010 atas namanya bukan saya, katakanlah Pak Agus, itu kalau memang data di ERI itu masih nomor itu masih atas nama Pak Agus,
nanti langsung dibalik nama jadi atas nama Farid, monggo kerso silahkan, tidak ada diblokir Bapak. Kecuali pada waktu itu 2010 2011 yang bersangkutan Pak Agus itu yang atas nama STNK misal itu melakukan pengajuan blokir kendaraan supaya dia sudah tidak dikirimi surat tagihan pajak lagi ke rumah, berarti perlu dilakukan pengajuan pembukaan blokir untuk balik nama misal ke atas nama Farid. Nah itu prosesnya paling sekitar 1-2 hari. Monggo, tapi kalau yang atas nama Pak Agus ini tidak melakukan pemblokiran kendaraan itu, ya tidak ada harus buka blokir Pak. Nah itu yang pertama. Jadi untuk biaya buka blokir juga tidak ada. Jenengan monggo langsung ke Samsat ke loket 1, ada tulisan loket buka blokir. Nanti langsung di situ dilayani oleh polwan kami yang bernama Bu Lucy. Pengajuan pembukaan blokir untuk balik nama. Prosesnya sekitar 1-2 hari karena berkas harus kita kirim ke Polda Jawa Tengah. Sekarang yang melakukan pemblokiran itu bukan di Samsat Pati lagi seperti dahulu Pak Agus, tapi sudah di Polda Jawa Tengah. Nah, itu terpusat satu provinsi di Jawa Tengah semua, mau itu dari Brebes, mau itu dari Pekalongan, semuanya dilakukan di Polda Jawa Tengah. Itu yang pertama. Yang kedua, dari Pak Adi, ETLE atau yang kepanjangannya Electronic Traffic Law Enforcement, itu adalah program terbaru dari Korlantas Polri yang berupa penegakan hukum, penilangan di jalan dilakukan secara elektronik agar bertujuannya itu mengurangi penyimpangan petugas yang ada di jalan. Tujuan pertamanya itu dulu. Ini dilakukan melalui kamera HP yang sudah dikoneksikan dengan aplikasi dari Korlantas, aplikasi ETLE juga. Setelah itu difoto, diinput untuk nomor platnya, nanti katakanlah atas nama Pak Adi Margorejo di plat itu. Surat itu akan kami kirimkan melalui pihak ketiga ke Pak Adi di Margorejo sesuai dengan alamat yang ada di data kami, ERI, Elektronik Registrasi Identifikasi, untuk dilakukan konfirmasi apakah betul ini motornya Pak Adi atau sudah bukan. Atau ini memang bukan, karena ada beberapa case bahwa plat nomornya dipalsukan. Jadi orang itu pakai plat nomornya Pak Adi, tapi motornya misal katakanlah orang gabus gitu. Nah, Pak Adi bisa melakukan klaim atau sanggahan ke Satlantas kalau ETLE itu berada di depan SD Pati Kidul, bagus di sebelah kantor CPM itu. Di ruang ETLE bahwa ini bukan kendaraan saya Pak, ini dipakai atau dipalsukan oleh orang lain, kemudian melakukan pelanggaran misal tidak pakai helm, boncengan 3 dan lain-lain lah. Tapi kalau memang itu punya Pak Adi yang ternyata sudah dijual, Pak Adi bisa mengkonfirmasi itu juga ke ETLE. Silahkan Pak, ini sudah kami jual tahun segini, jadi itu sudah bukan hak kami. Nah, nanti yang melakukan pemblokiran dari pihak petugas ETLE. Pak Adi sudah nggak perlu lagi, karena nanti otomatis diblokir Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE itu di sistem Samsat, dan itu sudah tidak bisa diperpanjang lagi. Dan harus misal nanti si orang yang punya baru ini, katakanlah si Farid ini, dia harus balik nama, sudah tidak bisa lagi dia pakai kendaraan atas nama Adi. Nah, jadi ETLE itu apa ya, keuntungannya di situ. Dan ini memang untuk operasi keselamatan kami mengejarkan ETLE supaya lebih menghindari apa ya, antara petugas di lapangan dengan pengguna jalan. Bahkan kami menggunakan CCTV di beberapa lampu merah yang memang melanggar, akan kami ambil fotonya, akan kami ambil dokumentasinya, kami kirim ke alamat sesuai dengan STNK, kami lakukan penilangan.
bahwa ini benar memang kamu melakukan pelanggaran jam ini, titik ini, memakai motor ini gitu. Itu keuntungannya dari etle lebih pasti karena ada fotonya ya Pak Gus ya. Semoga bisa lebih menjawab ke Pak Adi. Yang kedua, untuk perpanjangan SIM, apakah bisa ada kompensasi waktu, misal 30 hari ke depan atau berapapun itu? Untuk sementara ini, perpanjangan SIM harus sebelum atau pada waktu tanggal jatuh tempo itu. Atau kalau tidak, pada saat jatuh tempo misal itu tanggal merah, berarti ada tenggang waktu masih 1 hari berikutnya. Misal jatuh temponya hari Minggu, berarti bisa dilakukan hari Senin. Banyak keluhan dari masyarakat Pak bahwa untuk SIM kenapa langsung harus baru kalau misalkan mati hanya sehari 2 hari. Sekali lagi kami hanya pelaksana peraturan perundang-undangan dan peraturan Kapolri. Kami selama ini melaksanakan itu, kalau belum ada perubahan di peraturan itu, pelaksana hanya bisa melaksanakan itu karena by system. Kalau Pak Agus kapan-kapan bisa main ke Satpas Pati di kami, prototipe sudah Pak, itu sistemnya bisa Pak Agus lihat sendiri. Kalau yang memang sudah lewat waktu batas SIM-nya mati, itu sudah tidak bisa diperpanjang, memang diklik itu by komputer sudah tidak bisa Pak. Misalnya memang harus diinput untuk SIM baru. Jadi mohon maaf sekali lagi, kami Satlantas Polresta Pati memiliki keterbatasan satu aturannya, yang kedua sistemnya. Nah, kalau sistem kan mengikuti aturan juga Pak. Kalau kami alhamdulillah kalau memang mau ada perubahan yang di atas, ada tenggang waktu 30 hari atau berapa hari pun monggo. Kami siap melaksanakan aturan itu, kami siap dengan sistem yang baru. Kami terbuka dengan semua saran dari masyarakat. Kami juga pasti terbuka dengan seluruh peraturan yang baru yang mungkin nanti ada. Tapi selagi belum ada, tetap masih dipakai. Betul Pak Gus. Nyata nggih. Oke. Siap. Ya, Mungkin Pak, saya ada tambahan. Siap. Ada tambahan lagi ya. Tadi berkaitan dengan masa pembayaran pajak sampai 30 hari ke depan, berkaitan dengan denda ya. Ya tadi dari Pak Hadi memang ada perubahan ya di PKB. Jadi 30 hari 30 hari setelah jatuh tempo itu tidak dikenakan denda. Tapi kalau di Jasara Harja kami masih mengacu kepada peraturan lama, di mana H+1 setelah jatuh tempo kami tetap mengenakan atau denda ya, mengenakan denda kepada wajib pajak, dan itu sebesar 25%. Nah, karena kami mengacu kepada Kementerian Keuangan Pak, jadi kami tidak bisa serta-merta langsung disamakan dengan perubahan di provinsi, tapi kami harus melaporkan kepada Kementerian Keuangan untuk dilakukan perubahan. Tapi sampai dengan saat ini tidak ada perubahan atau belum ada perubahan dari PMK 16 tahun 2017. Jadi kami tetap mengacu kepada PMK tersebut, PMK 16, di mana peraturan tersebut diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Ya, itu Pak. Masih tetap acek Pak ya? Ya, masih ada tetap. denda. Ya, ada denda. Keterlambatan masih ada denda. Ya, H+1 dari jatuh tempo ya. Gitu ya Pak ya. Ya. Baik Pak, ini kan juga waktunya sudah molor banget. Lebih dari 12 menit ini Pak. Dari pukul 10. Tapi nggak apa-apa Pak, yang pasti memang kita harus mengedukasi masyarakat dan juga memberikan penjelasan kepada masyarakat seterang-terangnya, terang benderang. Dan sebelum mengakhiri talkshow radio di kesempatan pagi hari ini, saya minta untuk closing statement dari Pak Adi, kemudian Pak Jatmiko serta Pak Farid ini. Masing-masing 1 menit ini Pak. Siap. Ya, kita mulai dari Pak Adi mungkin untuk closing statement kaitannya dengan sosialisasi option pajak daerah, program Jateng Merah Putih, diskon pajak dan kepatuhan pajak kendaraan motor. Baik, terima kasih. Ini untuk closing statementnya adalah
di mana pelanggaran itu, kecelakaan itu ya itu tidak diawali dengan pelanggaran. Jadi saya harap kepada warga masyarakat di Pati untuk tetap patuh dan taat kepada rambu-rambu lalu lintas dan juga memakai alat keselamatan berupa helm kalau roda 2 dan juga safety belt untuk roda 4 ya, supaya kita selamat dari resiko kecelakaan. Dan yang kedua, saya juga menghimbau kepada warga masyarakat Pati untuk mensukseskan dan juga membayar pajak kendaraannya ya, supaya apa? Supaya hak atau manfaat yang diterima oleh masyarakat itu nanti dapat diterima secara utuh seperti itu. Jadi jangan sampai terlambat membayar pajak kendaraannya, karena disitulah masyarakat dapat mendapatkan hak-haknya di selain infrastruktur, tapi juga ada juga santunan dari Jasara Harja. Itu mungkin dari saya. Terima kasih Pak Adi. Moga Pak Jatmiko. Siap. Dari kami barangkali mengajak masyarakat, yang pertama bahwa pajak itu sangat penting bagi wilayah kita, wilayah Pati tercinta. Untuk itu monggo tetap bayar pajak. Jangan takut dengan option tidak sebesar yang dibayangkan. Dan bahkan ini ada saat sekarang sampai dengan Maret ada diskon pajak. Monggo bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Kemudian sekali lagi bahwa wilayah kita, siapa lagi yang ngurusi kalau bukan kita sendiri. Dan bila masyarakat, Bapak Ibu semuanya tidak berusaha bayar pajak, yang nanggung risiko siapa? Bapak Ibu sendiri, karena peraturan tetap berjalan. Nanti risiko di jalan ketika tidak taat ya pajaknya nanti bisa kena risiko-risiko yang jelas tidak nyaman di hati. Makanya sekali lagi kalau pajaknya tertib, insya Allah perjalanan jadi nyaman, lancar dan semuanya selamat gitu. Oke, moga Pak Farid. Terima kasih Pak Agus, terima kasih untuk seluruh warga Kabupaten Pati yang sudah mengikuti PAS FM pada hari ini. Jadi dari kami Satlantas Polresta Pati menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Pati ikut menyukseskan operasi keselamatan Candi 2025 tahun ini. Semoga tahun ini angka kecelakaan di Kabupaten Pati dapat menurun dan ranking laka lantas di Kabupaten Pati sudah tidak menjadi 5 besar lagi. Karena di jalan itu merupakan etalase peradaban kita, Pak Gus. Tertibnya masyarakat Kabupaten Pati itu bisa menjadi cermin masyarakat Pati ke depannya. Mau maju atau tidaknya itu terlihat dari tertibnya masyarakat Kabupaten Pati di jalan raya. Kami titip pula untuk masyarakat Kabupaten Pati yang anak-anaknya masih menggunakan knalpot yang tidak standar atau yang dikenal lebih kenal masyarakat umum dengan knalpot brong, dapat diganti sebelum nanti dari Satlantas Polresta Pati melaksanakan razia, menurunkan tim khusus untuk menegakkan hukum tentang knalpot yang tidak standar yang sangat meresahkan dan mengganggu masyarakat Kabupaten Pati, baik itu waktu mereka istirahat maupun waktu mereka berangkat bekerja. Akan kami lakukan penyitaan dan kemungkinan akan kami musnahkan di tempat untuk knalpot brongnya, bagus. Kami juga titip pesan untuk seluruh warga Pati dalam menyambut sebentar lagi Ramadan maupun Lebaran tahun ini. Kami melakukan operasi cipta kondisi, baik itu cipta kondisi Kamsel Tipcar Lantas maupun Kamtipmas. Namun kalau dari warga masyarakat Kabupaten Pati sendiri tidak membantu kami
dengan mengamankan sendiri keluarganya masing-masing, mungkin target kami bisa tidak terpenuhi. Demikian Pak Gus yang dapat kami sampaikan dari Satlantas Polresta Pati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Mas Pati, demikian dialog ataupun talk show radio di pagi hari ini dengan tema sosialisasi option pajak daerah, program Jateng Merah Putih, diskon pajak dan kepatuhan pajak kendaraan bermotor, bersama narasumber kita Kepala Cabang Tingkat 1 Jasara Harja Pati, Bapak Krisno Hadi Kusumo Nugroho SEQWP, kemudian Kasih PKB Samsat Pati Hadi Jatmiko SEMM, dan Bintara Administrasi Urusan STNK Polresta Pati Bribka Farid Hidayat Esa. Terima kasih kehadirannya Pak Adi, Pak Jatmiko dan Pak Farid. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan, yang kita obrolkan di kesempatan pagi hari ini bermanfaat bagi masyarakat banyak dan Pati menjadi semakin lebih maju. Amin. Selamat pagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.